Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di pertemuan ke-11 untuk mata kuliah korespondensi bisnis. Nah, malam hari ini saya akan melanjutkan pokok bahasan selanjutnya, yaitu mengenai surat pesanan dan pengiriman barang. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah praktek untuk membuat surat penawaran. Nah, jadi prosesnya yang pertama kemarin adalah ketika ada surat perkenalan perusahaan, kemudian ada penawaran. Setelah ada penawaran, yaitu penawaran diterima, kemudian baru ada surat pesanan dan surat pengiriman barang. Jadi kalau surat pesanan adalah surat pesanan dari rekanan perusahaan, kalau surat pengiriman barang berarti dari perusahaan produsen. Ya, jadi kalau pesanan berarti dari konsumen, kalau pengiriman barang itu berarti dari produsen. Nah, saya akan menjelaskan apakah itu yang dimaksud surat pesanan dan surat pengiriman barang. Nah, surat pesanan adalah surat yang dikirim oleh perusahaan atau perseorangan kepada penjual suatu barang maupun jasa yang berisi pesanan untuk membeli sejumlah barang atau memesan suatu jasa tertentu. Jadi di dalam surat pesanan itu isinya adalah untuk memesan sejumlah barang. Nah, kemudian pemesanan dilakukan setelah pemesan mengetahui informasi tentang barang jasa yang akan dibeli. Informasi yang akan dibeli yaitu dari surat perkenalan dan dari surat penawaran. Karena kemarin kita sudah buat surat perkenalan dan surat penawaran, berarti selanjutnya adalah akan timbul yaitu surat pesanan. Nah, informasi tersebut diperoleh melalui surat penawaran. Kemudian, apa saja sih yang harus diperhatikan ketika kita menyusun surat pesanan? Yang pertama adalah kita harus menyebutkan atau memberitahu surat pemesanan berdasarkan surat penawaran. Jadi disebutkan, misalkan berdasarkan surat penawaran Anda dengan nomor sekian pada tanggal berapa, silahkan disebutkan kami tertarik untuk melakukan pesanan barang sebagai berikut. Apa saja barangnya nanti disebutkan. Kemudian yang kedua, menyebutkan jenis dan jumlah pesanannya. Jika perlu dibuat dalam bentuk daftar agar mudah dilayani dan mengeceknya. Nah, jadi misalkan yang dipesan itu tidak hanya satu buah, banyak nih, misalkan ada 10 atau 20 barang, maka silakan dibuat listnya. Dibuat listnya di dalam surat pesanan. Kemudian yang ketiga, menyebutkan cara pengiriman yang akan dikehendaki. Nah, pengirimannya melalui apa? Misalkan pengiriman ke luar negeri bisa pakai kargo ataupun pakai kapal, atau bagaimana pembayarannya. Nah, itu harus dibicarakan terlebih dahulu. Kemudian cara pembayarannya mau pakai cara apa? Mau cash atau mau tempo atau seperti apa? Nah, nanti bisa didilkan dahulu. Kemudian menyebutkan waktu pengiriman yang akan dikehendaki. Waktu pengiriman adalah sejak surat pesanan dibuat, kapan barang itu dikirim, maksimal tanggal berapa, atau maksimal setelah surat pesanan diterima. Misalkan dari perusahaan konsumen menginginkan 15 hari sejak surat pesanan dibuat. Nah, itu harus sesuai konsekuensi waktu yang telah ditentukan. Kemudian juga harus menyebutkan cara pengepakannya seperti apa. Misalkan dia beli barang elektronik nih, pengemasannya seperti apa, aman tidak selama perjalanan. Nah, itu harus ada jaminannya, ada asuransi tidak selama perjalanan. Sama saja ketika kita membeli barang juga di marketplace, pasti ada pilihannya. Ketika kita membeli barang elektronik, dari pilihan marketplace-nya ada pilihan, misalkan dicentang, kita perlu adanya asuransi barang tersebut, misalkan terjadi kerusakan di selama pengiriman, karena dari ekspedisi juga tidak bisa menjamin bahwa barang tersebut benar-benar 100% aman sampai ke tangan konsumen. Nah, hal-hal yang ditakutkan seperti itu ketika terkait apabila barang rusak, hilang, maka akan diganti oleh asuransi. Karena kenapa? Karena kita juga membayar atas asuransi barang yang kita beli.
Begitupun pula ketika perusahaan besar juga memenangkan suatu tender untuk pesanan barang, itu juga harus diasuransikan karena kita tidak tahu kecelakaan apa yang terjadi. Misalkan membeli satu kontainer barang, tiba-tiba di jalan kontainernya terguling atau ada kerusakan atau apapun itu. Ketika barang sudah diasuransikan, maka nanti dari perusahaan asuransi juga akan mengganti barang-barang yang rusak atau hilang atau misalkan terjadi kecelakaan seperti itu. Nah, kemudian setelah surat pesanan yaitu dari produsennya harus mengirimkan yang namanya surat pengiriman barang. Jadi pengiriman barang itu apa? Surat yang dikirimkan oleh penjual kepada pembeli yang isinya menerangkan tentang barang yang telah dikirimkan agar pembeli mengetahuinya. Jadi ketika barang sudah ready siap dikirim, maka dari perusahaan tersebut, dari produsen tersebut harus membuat surat pengiriman barang bahwa barang telah dikirim pada tanggal sekian, barangnya apa saja. Nah, itu perlu diberitahukan. Jadi surat pemberitahuan pengiriman barang telah tiba dahulu daripada barang yang akan dikirimkan. Jadi jangan sampai barangnya sampai dahulu baru suratnya dikirimkan, tetapi suratnya dikirim dulu baru barangnya dikirimkan. Sehingga apa? Penerima dapat mempersiapkan tempat atau gudang untuk menampung barang-barang yang akan datang. Jadi misalkan barangnya dalam jumlah besar, maka si penerima juga memperkirakan muat nggak di gudang saya atau perlu tempat atau seperti apa, itu juga harus direncanakan juga dari pihak penerima. Kemudian pengiriman pesanan dari penjual kepada pembeli seharusnya menggunakan surat sebagai bukti penerimaan barang pesanan harus menandatangani bukti terima. Nah, setelah barang diterima itu juga harus ada namanya surat tanda terima. Barang itu diterima kapan? Ada buktinya, oh barang ini sudah diterima. Kenapa? Sebagai catatan dari perusahaan tersebut. Kemudian apa saja sih yang dicantumkan dalam surat pemberitahuan pengiriman barang? Yang pertama adalah harus ada nama dan jenis barang yang akan dikirimkan. Kemudian jumlah barangnya berapa? Cara pengepakan barang seperti apa? Kemudian diangkut dengan alat apa yang dikirimkan? Kemudian dokumen yang dilampirkan bersama surat tersebut. Nah, kemudian di dalam pengiriman selanjutnya adalah dalam pengiriman surat pemberitahuan pengiriman barang biasanya disertai dengan lampiran apa saja. Yang pertama adalah faktur ya. Jadi ketika barang dikirimkan, tidak hanya surat pengiriman barang juga, tetapi ada faktur. Jadi faktur itu adalah seperti nota ya. Jadi nota penjualan yang harus diterima oleh pembeli. Di dalam surat muatan barang itu juga ada surat lain yang dicantumkan, misalkan yaitu ada surat jalan bila diangkut melalui darat. Nah, ketika truk-truk muatan misalkan kontainer atau truk box itu memuat suatu barang misalkan dari Surabaya ke Jakarta, maka kendaraan tersebut harus dilengkapi dengan surat jalan bila menggunakan alat transportasi darat. Kemudian yang kedua adalah bill of lading atau konsumennya bila barang diangkat dengan kapal laut. Nah, istilahnya adalah memakai bill of lading apabila barang tersebut yaitu menggunakan angkutan laut. Kemudian yang ketiga ada airway bill, yaitu nilai barang diangkut dengan pesawat. Jadi kalau dengan pesawat itu menggunakan airway bill, kalau kapal laut itu menggunakan bill of lading, tapi kalau melalui darat itu menggunakan surat jalan. Nah, di samping lampiran-lampiran di atas, surat pengiriman barang dapat juga disertai dengan kwitansi bila terjadi pembayaran. Nah, misalkan sudah dibayar dulu nih di muka kesepakatannya, maka harus ada kwitansi pembayarannya. Kemudian ada packing list bila barang dipak dalam dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan. Jadi packing listnya seperti apa? Misalkan ada barang pecah belah menggunakan bubble wrap yang berlapis atau dikemas dalam peti atau seperti apa, itu juga harus dicantumkan sebagai bukti keamanan dalam pengiriman barang. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faktur. Jadi faktur itu adalah suatu perhitungan penjualan yang diberikan oleh penjual kepada pembeli atau konsumen. Definisi faktur yang lainnya biasa disebut dengan invoice. Jika dalam bahasa Inggris merupakan sebagai tanda bukti yang menyatakan bahwa barang-barang yang telah tercantum di dalamnya telah diperjualbelikan. Jadi semacam bukti
bukti penjualan. Di dalam surat ini berisi keterangan mengenai pemesanan seperti nama, alamat, dan nomor pesanan. Ada juga barang seperti jumlah, modelnya apa. Nah, pembayaran fakturnya yaitu secara kredit ya. Secara kredit berarti silakan dicantumkan cashnya berapa, kekurangannya berapa, jatuh temponya kapan. Nah, biasanya faktur itu dibuat 3 lembar, yaitu lembar kopi berwarna untuk pembeli yang telah melunasi pembayarannya, atau lembar kopi berwarna untuk arsip bagian penjualan, dan 1 lembar kopi berwarna lainnya untuk laporan bagian keuangan pada penjualan. Nah, biasanya ada 3 lapisan nih, mana sih yang buat dikirimkan kepada konsumen, mana yang untuk arsip, dan mana untuk bagian keuangan. Biasanya itu nembus ya. Invoice-nya itu nembus, fakturnya itu nembus sampai ke bawah. Jadi sekali tulis tetapi kegunaan dan fungsinya itu berbeda-beda. Nah, saya langsung aja saya kasih contohnya untuk yang pertama yaitu surat pesanan. Nah, di sini ada surat pesanan PT Megah Utama itu memesan barang kepada PT Eka Mandiri. Dengan hormat, menindaklanjuti penawaran saudara. Nah, tadi dijelaskan apa saja yang perlu dicantumkan, maka dicantumkan. Menindaklanjuti surat penawaran saudara, nomor berapa silakan disebutkan, tanggalnya berapa, perihal apa. Di sini yaitu contohnya yaitu perihal penawaran barang furniture. Nah, nanti ketika membuat surat disesuaikan dengan perusahaan masing-masing. Perihal apa barang yang ditawarkan. Kemudian kami tertarik untuk melakukan pesanan produk furniture di perusahaan saudara untuk proses peremajaan kantor kami. Dengan ini kami bermaksud memesan. Nah, ini yang tadi dijelaskan ya di dalam surat pesanan, maka dicantumkan dengan jelas barang apa aja yang dibeli, kuantitinya berapa, harganya berapa, dan jumlahnya berapa. Jadi perlu dicantumkan di dalam surat pesanan. Jadi di sini jelas dia memesan meja kantor sebanyak 20 buah, harganya berapa, jumlahnya berapa. Kemudian kursi kantor sebanyak 40 buah, lemari besi 10 buah, dan brankas vel 20 buah. Nah, totalnya adalah 70 juta. Nah, kami harap barang yang kami pesan tiba di gudang kami selambat-lambatnya 1 minggu setelah surat ini diterima. Nah, ketika surat ini diterima oleh produsen, berarti ada tenggang waktunya. Setelah 1 minggu, maka barang wajib dikirim. Mengenai pembayaran akan kami transfer melalui Bank BNI cabang Pekalongan di Jalan Gajah Mada nomor 12 Pekalongan. Demikian surat pesanan ini kami buat. Atas perhatian dan kerjasama saudara kami ucapkan terima kasih. Nah, jadi seperti yang saya jelaskan tadi di PowerPoint, bahwa di dalam surat pesanan yang perlu kalian ingat yaitu harus ada nomor surat penawaran. Jadi nomor surat penawarannya berapa, tanggalnya berapa disebutkan, kemudian barang apa aja yang dibeli, kuantitinya berapa, harganya berapa, harga satuannya berapa. Nah, itu perlu dijelaskan. Nah, kemudian ada balasan nih. Dari pesanan yang telah dibuat itu seperti apa, maka nanti harus ada surat pengiriman barang. Nah, ini juga ada contoh yang lainnya mengenai surat pesanan barang. Di sini juga disebutkan apa saja yang dipesan. Nah, sesudah itu baru kita membuat surat pengiriman barang. Nah, dari surat pengiriman barang itu juga berhubungan dengan surat pesanan. Ini dari PT Eka Mandiri kepada PT Megah Utama. Dengan hormat, surat saudara tertanggal 2 September 2014 dengan nomor 034-SP09-2015 perihal pesanan barang furniture sudah kami terima dengan baik. Dengan ini kami beritahukan bahwa pesanan telah kami kirim dengan ekspedisi. Nah, disebutkan nih nomor ekspedisinya berapa. Nah, dengan surat jalan berapa. Nah, ini surat jalan, silahkan dikarang saja nomornya ya. Nanti ketika kalian membuat, silahkan dikarang saja nomornya. Barang pesanan dikemas dengan baik dan diharapkan aman serta tidak mengalami kerusakan di tengah perjalanan. Bersama ini pula kami lampirkan packing list beserta faktur sebesar 70 juta. Maaf ya, ini ada kesalahan ya, ini harusnya 70 juta tulisannya atas pembelian
aja. Nah, disebutkan di sini, dengan demikian surat pemberitahuan kami atas perhatian saudara kami ucapkan terima kasih. Nah, ini juga ada surat pengiriman barang untuk produk yang lainnya, bisa jadikan contoh atau bisa juga kalian mencari contoh yang lain. Kemudian ada juga surat jalan. Nah, surat jalan dibuat seperti ini. Nama barangnya disesuaikan dengan barang yang dipesan ya. Silahkan tinggal memasukkan pesanan tadi ke dalam surat jalan. Kemudian ini ada contohnya, contoh bill of lading tadi, kemudian RW bill ini dari contoh untuk kapal laut dan udara, tapi ini tidak perlu dibuat. Yang perlu kalian buat hanya membuat fakturnya saja. Silakan dibuat fakturnya saja. Sebagai kwitansi misalkan seperti ini ya, penjualan tunai apa, kode barangnya apa, unitnya berapa, harga satuannya berapa, jumlahnya seperti nota, cara pembayarannya apa. Misalkan kalau cash berarti nilainya berapa, misalkan tadi 70 juta, atau misalkan dengan jangka tempo berarti ada DP-nya nih 35 juta, silakan dicantumkan 35 juta, berarti kekurangannya adalah 35 juta. Nah, seperti itu. Nah, jadi silahkan prakteknya adalah membuat surat pesanan, kemudian surat pengiriman barang, dan membuat fakturnya. Jadi dibuat surat jalan ada 4 ya, sorry. Yang pertama surat pesanan, surat pengiriman barang, kemudian faktur, dan surat jalan dengan menggunakan ekspedisi darat. Jadi tidak menggunakan ekspedisi kapal laut atau udara, dengan menggunakan darat. Nah, nanti untuk barang-barang yang dipesan itu disesuaikan dengan perusahaannya masing-masing. Kalian kemarin buat perusahaan apa? Nah, barang-barang yang dipesan silahkan sesuai dengan kreativitas kalian dibuat seperti ini. Tidak harus 4, bisa 5, bisa 6, bisa 7, dengan dicantumkan juga nama barang apa yang dipesan, banyaknya berapa, harga satuannya berapa, dan jumlahnya berapa. Jadi misalkan perusahaan elektronik pesan televisi, lemari es dan lain sebagainya, silakan ditulis masing-masingnya. Silakan dikarang sendiri sesuai dengan perusahaannya masing-masing. Nah, demikian pertemuan ke-11 untuk mata kuliah korespondensi bisnis. Sampai jumpa pertemuan selanjutnya di pertemuan ke-12 minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.